Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana ini kabarnya pagi hari ini? Sehat? Sehat. Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk melaksanakan pembelajaran informatika pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, saya mau minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mungkin bisa ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Baik, terima kasih Mbak. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya apakah pagi hari ini ada yang tidak hadir atau absen? Oh, ada. Baik, atas nama siapa Mbak yang tidak hadir? Oke, atas nama Bayu. Bayu kenapa ini? Bayu sakit. Oh, oke. Lalu adakah lagi yang tidak masuk hari ini? Oke, Ajeng. Ajeng kenapa ini, Mbak? Oh, Ajeng sakit juga. Oke. Belum lanjut ke materi, Ibu punya satu game. Gamenya gampang banget. Di sini Ibu akan nyanyi. Kita nyanyi bareng-bareng. Namanya adalah Tepuk Fokus. Lagunya, Aku Bisa Untuk Fokus dan Bersemangat. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa, aku fokus, aku bisa, aku fokus, aku bisa dan bersemangat. Nah, untuk gerakannya, saat kita nyanyi aku, posisi tangan seperti ini. Aku, tangan kanan berada di telapak tangan kiri. Aku bisa, telapak kanan menyentuh lipatan siku kiri. Aku bisa, bisa. Untuk fokus dan lalu untuk bersemangatnya kita mengepakkan tangan di udara. Oke, bisa dimengerti? Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Nah, sekarang kita coba bareng-bareng dari awal. Ibu minta buat anak-anak semua berdiri di tempatnya masing-masing. Oke, persiapan 1, 2, 3. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa, aku fokus, aku bisa, aku fokus, aku bisa dan bersemangat. Yeay. Anak-anak bisa silahkan duduk lagi. Oke, hari ini di mata pelajaran informatika ya, anak-anak kita akan belajar tentang sistem komputer. Nah, pernah nggak sih mikir kayak, Bu, kok bisa ya komputer itu bisa ngetik, bisa tahu perintah yang kita berikan ke komputer itu, dan komputer tuh kok bisa ngasih hasil yang kita inginkan ke kita gitu. Nah, kenapa ya kok bisa gitu, kok saat kita ngetik di keyboard terus langsung muncul di monitornya, itu kenapa ya? Nah, pelajaran hari ini kita akan mengenal bagaimana cara komputer itu berinteraksi satu sama lain antar komputer untuk menjalankan perintah yang kita berikan. Dan juga kita akan belajar bagaimana kita sebagai manusia atau user ya berinteraksi dengan komputer. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, Ibu akan memberikan kuis untuk pembuka kali ini ya. Ibu akan kirim ke grup chat untuk kuisisnya bisa anak-anak kerjakan. Untuk mengerjakan kuisisnya, silakan untuk anak-anak bisa dipersiapkan HP-nya, bisa dibuka dulu, boleh kali ini, diaktifkan dengan internet. Oke, sudah Ibu kirim ya linknya di grup. Oke, sudah siap semua ya, kita akan mulai kuisisnya, waktunya 15 menit. Oke, baik, sudah siap semua? Oke, sudah Ibu mulai. Nah, oke anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan semua? Oke, Ibu lihat di sini masih ada beberapa yang belum. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi, silahkan segera diselesaikan. Oke, sudah selesai semua ya. Oke, di sini setelah Ibu lihat hasilnya, semuanya sudah bagus, nilainya bagus-bagus. Sekarang di sini Ibu akan bagikan LKPD. Ini untuk Mbak. Ini Mbak Tia. Ini Mbak Dita, oke? Oke, sudah semua ya, udah dapat ya. Di sini Ibu akan ajak kalian semua untuk nonton video pembelajaran mengenai apa itu sistem komputer. Supaya ada sedikit gambaran ya. Oke, di sini videonya. Oke, setelah menonton video tadi, kira-kira apa ini yang anak-anak paham mengenai apa itu sistem komputer? Ada yang bisa jawab?
Silakan Mbak Tata. Oke, silakan dijawab. Apa itu sistem komputer? Oke, keren sekali. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Tata semuanya. Benar banget apa yang disampaikan Mbak Tata, bahwa sistem komputer merupakan kumpulan dari elemen-elemen komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk melakukan pengolahan data agar menghasilkan informasi. Oke, jangan ketukar ya. Jadi, yang diolah itu data agar menghasilkan informasi. Oke, bisa dipahami? Oke, karena bisa, selanjutnya sistem komputer terdiri dari 3 elemen penting. Apa saja tadi? Bisa ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Oke, Mas Andi, silakan jawabannya. Oke, betul sekali teman-teman, kasih tepuk tangan untuk Mas Andi. Jadi, elemen atau 3 komponen utama dari sistem komputer itu yang pertama ada hardware, lalu software, dan yang ketiga adalah user atau benar, brainware. Kenapa kok bisa 3 elemen itu menjadi elemen yang atau komponen yang penting dalam sistem komputer? Karena ketiga elemen tersebut tidak dapat berinteraksi jika salah satunya tidak digunakan atau tidak ada. Oke, nah di sini Ibu punya gambar ya, di sini gambar gimana caranya proses sistem komputer tersebut. Di sini ada input device. Lalu selanjutnya ada CPU. Apa itu CPU? Benar, Central Process Unit. Karena tidak ada yang ingin didiskusikan, jadi Ibu minta waktu sebentar ya di sini untuk membagikan kelompok untuk dapat mengerjakan LKPD yang tadi. Oke, baik, akan Ibu bacakan ya di sini untuk anggota kelompoknya. Untuk kelompok 1, yaitu Mbak Tata, Mas Ardi, Mbak Vera, Mbak Putri. Oke, untuk kelompok 2, di sini ada Mas Arik, lalu selanjutnya ada Mas Tio, lalu ada Mbak Dewi, dan Mbak Sinta. Oke, selanjutnya di kelompok 3 ada Mbak Ajeng. Udah dapat kelompok semua ya? Oke, karena Ibu sudah bagikan kelompoknya, sekarang silahkan anak-anak dapat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan membagikan lembar pengamatan ya untuk tiap-tiap kelompok. Setelah saya bagikan lembar ini, nanti anak-anak bisa melakukan pengamatan pada sistem input-output pada sistem operasi yang saya berikan. Pertama, ini adalah sistem operasinya adalah Mac. Lalu kelompok 2 di sini sistem operasinya adalah Linux. Lalu kelompok 3 di sini Windows. Oke, sudah menerima semua. Lanjut. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi. Kalian amati dari sistem operasi yang saya bagikan. Nah, untuk hasilnya nanti teman-teman semua akan melakukan presentasi. Boleh dijadikan slide PPT sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Dan juga di sini Ibu punya pertanyaan, silakan dicatat ya. Nanti silakan pertanyaan ini dijawab saat presentasi juga. Oke, siap, catat. Yang pertama, bagaimana informasi dari input bisa sampai ke output? Bagaimana informasi dari input bisa sampai ke output? Oke, sudah. Nomor 2, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika salah satu komponen tidak berfungsi? Apa yang terjadi jika salah satu komponen tidak berfungsi? Oke, sudah selesai. Nomor 3, apa yang terjadi jika salah satu komponen tidak dapat bekerja sesuai dengan seterusnya. Nah, yang keempat, mengapa GUI membuat pengguna lebih mudah menggunakan komputer? Sudah semua ya, 4 soal. Silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Dapat dibaca juga dengan LKPD-nya. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai ya, di sini ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Oke, keren sekali, mungkin dari kelompok 1, silakan. Oke, teman-teman berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, luar biasa ya pemaparan dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanggapi dari kelompok 1? Karena sudah cukup, untuk kelompok 1 silahkan dapat kembali ke meja masing-masing. 3 kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya.
masing-masing dari tiap kelompok keren, sudah sangat bagus. Mungkin lain kali dapat ditingkatkan jadi lebih lengkap dan lebih teliti lagi. Setelah ini, Ibu akan berikan soal evaluasi. Soal ini bisa dikerjakan sebagai pekerjaan rumah atau nanti setelah ini diselesaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan Ibu akan cek mengenai soal atau latihan yang Ibu berikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita refleksikan kembali apa yang sudah kita pelajari mengenai bagaimana komputer itu bekerja. Karena sistem itu menerima input, lalu memprosesnya, dan juga mengeluarkan informasi. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.